Sebelum lanjut menonton, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan agar kamu bisa terus mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menonton. Assalamualaikum teman-teman. Nah, ini bahan utamanya. Di sini saya menggunakan singkong ya teman-teman, atau ubi kayu sebanyak kurang lebih 500 gram yang saya beli seharga Rp2.000. Singkongnya ini udah bersih, kemudian akan kita parut ya teman-teman. Kita akan haluskan dengan cara memarutnya menggunakan parutan kelapa. Nah, ini dia hasilnya setelah diparut. Jadi singkongnya udah halus. Kemudian di sini saya akan menambahkan bahan yaitu santan kelapa kental. Nah, ini ya teman-teman, yang saya beli Rp2.000. Jadi ini santannya kental banget, belum ada campuran air sama sekali. Langsung aja saya masukkan. Kemudian saya tambahkan 2 bungkus susu kental manis atau creamer kental manis. Kalau buat teman-teman ini sebenarnya opsional ya, jadi boleh dipakai boleh juga enggak, tapi kalau mau semakin enak silahkan pakai. Tapi kalau misalnya mau menekan biaya bahan baku bisa enggak dipakai, jadi nanti diganti pakai gula aja. Oke, selanjutnya nah saya tambahkan juga gula pasir sebanyak 3 sendok makan dan juga sedikit garam ya, jadi itu tadi garam, nggak usah terlalu banyak juga. Nah, semua bahannya ini akan saya aduk rata, kita satukan. Nah, ini udah merata. Kemudian kita akan bagi ke dalam 3 tempat ya. Jadi singkong yang sudah kita kasih dengan santan, susu dan gula serta garam, maka akan kita bagi rata ke dalam 3 tempat. Jadi pembagiannya juga harus adil ya teman-teman, sama banyaknya. Kemudian kita akan tambahkan pewarna makanan. Jadi gunakan pewarna makanan yang aman ya, nggak usah juga terlalu banyak, secukupnya aja. Ini untuk yang warna kuning. Nah, jadi saya gunakan warna kuning muda, kemudian warna pink rose, dan juga ini terakhir warna hijau atau warna pandan ya teman-teman. Kemudian kita akan siapkan bahan tambahannya yaitu kelapa parut. Nah, kelapa parut ini juga nggak usah banyak banget, saya beli Rp2.000 dan ini sebenarnya banyak juga ya. Kalau beli 1000 juga cukup ya teman-teman, karena untuk kelapa parutnya ini kita nggak terlalu banyak penggunaannya. Nah, ini kemudian kelapa parut ini saya akan kasih dengan garam dapur. Nah, sekitar 2-3 jumput ya teman-teman untuk pemberian garamnya. Kita aduk. Nah, ini selanjutnya kelapa ini akan saya kukus ya teman-teman. Nah, di sini kita kukus kurang lebih selama 5 menit. Jadi kita mau matangin dulu kelapa parutnya ini agar tidak mudah basi. Dan rasanya juga enak karena sudah dikasih garam. Sekarang kita akan lanjut siapkan untuk membuat kuenya ya. Nah, ini sini saya menggunakan cetakan atau loyang ukuran 15 kali 8. Jadi panjangnya 15 cm dan lebarnya 8. Tingginya ini sekitar 6 cm atau 7. Nah, untuk mengolesnya di sini saya menggunakan minyak kelapa ya teman-teman, minyak kelapa murni. Jadi ini saya bikin sendiri ya minyak kelapa, jadi lebih sehat. Nanti teman-teman bisa lihat video saya selanjutnya cara pembuatan minyak kelapa yang sehat. Nah, barulah kita masukkan adonan yang pertama yang berwarna hijau. Jadi jangan lupa olesi dengan kelapa. Nah, ini kita ratakan. Nah, ini udah rata ya teman-teman. Kemudian kita akan langsung kukus. Nah, ini pengukusnya udah saya panaskan tadinya. Langsung aja saya simpan ke dalam tempat kukusan. Untuk lapisan pertama warna hijau. Nah, jangan lupa kasih alas untuk menutupnya agar uapnya tidak keluar dan air dari uapnya tidak jatuh ke bawah. Ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Nah, ini udah sekitar 15 menit kita kukus, dan ingat saat mengukusnya gunakan api sedang aja. Nah, setelah itu baru kita lapisi dengan adonan kelapa yang berwarna kuning atau adonan yang kedua. Jadi saat mengukusnya jangan gunakan api terlalu besar. Agar apa? Agar nanti matangnya itu merata. Nah, ini kita rapikan agar cantik. Oke, sekarang kita akan kukus lagi ya teman-teman selama 15 menit. Jadi setiap lapisan kita kukus selama 15 menit. Nah, ini setelah 15 menit warna kuningnya kita kukus. Udah berubah warna dan ini udah matang lapisan kuningnya. Kemudian baru kita lapisi dengan lapisan yang ketiga yaitu warna pink. Dan ini baunya Masya Allah harum banget ya teman-teman. Oh ya, saya lupa, kalau teman-teman punya vanili di rumah boleh ditambahkan vanili, bubuk vanili agar lebih harum.
Nah, ini kita rapikan. Kemudian akan kita kukus lagi selama 15 menit ya teman-teman. Setelah ini semua bahan sudah matang. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Jadi udah saya diamin, tadi udah matang, saya diamin sekitar 20 menit mendinginkannya. Jadi kalau udah dingin, kue itu yang kita kukus dia akan merenggang ya. Jadi dia akan mudah untuk kita lepaskan. Nah, gunain aja spatula atau wix untuk melepaskan bagian sisik-sisinya ini. Jadi ini murah banget ya teman-teman. Tadi kalau untuk yang susu, bagi yang nggak mau memperkecil biaya produksinya atau bahan baku, nggak usah gunakan SKM, bisa gunakan gula aja. Nah, ini saya balik. Tapi kalau pakai SKM ya, susu kental manis, ini rasanya jadi lebih enak banget. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian kita akan lihat bagian sampingnya. Nah, cantik banget ya, seperti pelangi, jadi 3 warna. Dan di sini tipsnya jangan gunakan warna yang terlalu tebal atau terlalu kental. Warnanya itu agak muda, jadi dia lebih cantik. Kemudian saya potong. Nah, saya gunain aja spatula untuk memotongnya. Ini lembut banget. Untuk rasa jangan ditanya ya teman-teman, ini dijamin enak. Siapapun suka, dari anak kecil sampai orang dewasa, apalagi orang-orang tua, senang banget dengan makanan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian saya akan potong lagi semuanya. Jadi kalau di Jawa bilang ini kayak sengkiling ya. Kalau misalnya saya bilangnya ini lapis singkong ya. Bentuknya cantik, rasanya juga enak. Bahan-bahannya murah banget. Nah, setelah ini barulah kita taburi atau kita masukkan ke dalam kelapa yang tadi sudah kita kukus ya teman-teman. Jadi kelapa itu kita kukus agar tidak mudah basi dan nggak bikin sakit perut saat kita makan karena udah matang ya kelapanya. Nah, ini kita gaulkan seperti ini. Cantik banget ya teman-teman. Jadi kita ratakan kelapanya. Nah, ini ya hasilnya. Tinggal kita simpan ke dalam wadah yang udah kita kasih alas daun pisang. Nah, ini bisa kita jual ya teman-teman. Oke, saya akan lanjutkan untuk menggaulkan yang lainnya juga. Nah, ini ya teman-teman hasilnya lapis singkong yang udah kita bikin, cantik banget dan ini enak. Buat teman-teman di rumah ini bisa jadi ide bisnis, modalnya murah banget dan ini dapat sebanyak 13 potong. Tadi satu potong udah dimakan sama anak-anak, ini sisa 12 potong. Jadi modalnya murah meriah, bikinnya mudah banget dan rasanya dijamin enak. Terima kasih sudah menonton video ini. Resep takaran sendok, jangan lupa bantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.